Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabatku semua di channel Ubaid Wais yang membahas tentang Islam. Dan di video kali ini kita akan kembali bahas tentang duanya marbot masjid. Kang Dodi bekerja dengan keras di pagi hari saat orang lain masih tidur. Melakukan kebiasaan mereka di Masjid Baitur Rahmah yang terletak di Kompleks Regensi Pinus. Di antara tugas rutinnya adalah menyapu, mengepel, menyiapkan sajadah, membersihkan toilet dan tempat wudhu, dan menyapu halaman masjid. Sambil mengepel lantai masjid, dia berkata, "Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk selalu beribadah kepada Allah, ya walaupun dengan bersih-bersih juga. Ya Allah, berilah hambamu ini kesehatan agar dia dapat terus melakukan aktivitas ibadah yang berharga ini." Pintanya pada Allah. Kang Dodi hidup sendiri bukan karena dia tidak mau menikah, tetapi karena dia belum diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukannya. Padahal umurnya sendiri sudah cukup untuk memiliki anak. Kang Dodi selalu melakukan sholat tahajud sebelum melakukan rutinitasnya dan berdoa kepada Allah untuk semua yang dia inginkan. Bukan hanya kesehatan dan berkah rezeki yang dia harapkan, tetapi juga meminta dikenalkannya dengan seorang wanita salehah. DKM Baitur Rahmah memang selalu memberikan pengajian rutin kepada jamaah masjid. Mereka datang dari semua kalangan, termasuk pemuda dan pemudi di komplek, bukan hanya orang tua. Kang Dodi selalu membersihkan masjid setiap kali acara selesai agar masjid tetap bersih dan nyaman. Namun, ketika ia menyapu halaman masjid, ia menemukan sepasang sendal. Dia berpikir, walah sendal siapa ini ya? Kayaknya emang sendal cewek. Lalu dia bertanya kepada temannya, Hasan, yang kebetulan membantu Kang Dodi setelah acara. "Kang, apakah teh ini mirip dengan sendal ceweknya?" tanya Kang Dodi. Iya Kang, kayaknya emang," jawab Hasan. "Kemanain atuh ya? Takutnya cewek itu nyariin, entar balik lagi," jawab Kang Dodi kebingungan. "Ya udah simpen aja dulu sama Kang Dodi, entar kalau ada nyariin, baru kasihin," solusi Hasan. Kang Dodi pun menyimpan sendal setelah semua beres. Tertulis di depan kamarnya, yang kebetulan berada di belakang masjid. Setelah selesai melakukan tugas kebersihan, dia juga tertidur lelap. Dia mengalami mimpi bertemu dengan sosok wanita yang salehah, cantik, dan anggun di tengah tidurnya. Bahkan Kang Dodi sangat mengaguminya. Dalam tidurnya, Kang Dodi berpikir, "Subhanallah, mungkinkah ini jodohku?" dan bertanya, "Mungkinkah ini jawaban dari setiap doaku?" Saat dia tenang dalam mimpinya, alarm berbunyi tiba-tiba, membangunkan Kang Dodi dari tidurnya. Ini biasanya adalah alarm pejuang subuh. Ketika itu terjadi, Kang Dodi terbangun. Kang Dodi langsung bangun, berwudu, dan melanjutkan rutinitasnya seperti biasa. Saat semua sudah siap, adzan berkumandang, dan seorang wanita yang cantik, salehah, datang. "Assalamualaikum, Pak. Apakah Anda melihat sendal saya semalam?" Wanita itu menanyakan. "Waalaikumsalam, oh yang ini bukan Neng?" Kang Dodi tertawa, "Iya, karena cocok dengan orangnya." "Walah iya Kang, aduh makasih ya," kata wanita itu. Kang Dodi merasa senang karena mimpinya bertemu wanita cantik itu menjadi kenyataan. Namun, dia bertanya-tanya dalam hatinya. Dia mempertanyakan apakah dia masih sendiri atau telah dimiliki. Beberapa hari berikutnya, dia berpikir tentang wanita tersebut. Sampai suatu hari dia tiba-tiba bertemu dengannya dan meminta pertanyaan. Setelah menjadi cukup akrab, Kang Dodi dengan berani bertanya tentang status wanita tersebut. "Neng, masih sendiri apa sudah ada yang punya?" tanya Kang Dodi. "Waduh si akang ini, afwan Kang, saya sudah mempunyai suami, hehe," jawab wanita tersebut. Keadaan membuat Kang Dodi termenung. Tidak lama kemudian, suami wanita itu keluar dari dalam masjid. Dia mengatakan kepada suaminya, "Ayo Yang." Suami wanita itu menjawab, "Mari Kang." Kang Dodi menjawab, "Iya boleh Mas, hati-hati."
Sedihnya disembunyikan dengan tersenyum ramah. Dengan pasrah, Kang Dodi menyerahkan semuanya kepada di setiap doa yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah lupa untuk meminta bertemu dengan jodohnya. Namun, kekecewaannya tidak membuatnya malas. Namun, dia terus bekerja keras, mencoba membuka toko buku dengan buku-buku bacaan religi. Sampai suatu hari dia bertemu dengan wanita yang dia temui sebelumnya di depan masjid. Namun, wanita tersebut bersama temannya yang salehah dan cantik. "Assalamualaikum Neng, setelah ngajiah itu sama siapa?" tanya Kang Dodi. "Waalaikumsalam Kang, iya alhamdulillah, kenalin ini teman saya Kang, mau nanya masih sendiri ga Kang?" jawabnya. "Hehe, ini kebetulan teman saya juga, Kang." Dia tertawa. Kang Dodi pun mulai berdebar-debar setelah mengetahui bahwa dia masih sendiri. Dan mereka bertemu secara instan. Kang Dodi mulai berbicara seperti sebelumnya dan bertanya apakah dia benar-benar sendiri. Kemudian mereka melanjutkan percakapan chat mereka. Itu jelas saat ini. Mereka saling bertanya mengenai latar belakang, kehidupan, DLL. Atas izin Allah, mereka cocok satu sama lain. Karenanya setelah melakukan persiapan yang matang, Kang Dodi dengan cepat meminang wanita itu, Salwa. Dia kemudian pergi ke rumah Salwa bersama bapaknya untuk melakukan khitbah. Di rumahnya, Salwa dan keluarganya sudah menyambut Kang Dodi. "Assalamualaikum, Pak, saya Dodi dan ini bapak saya," kata Kang Dodi kepada bapaknya Salwa. "Waalaikumsalam warahmatullahi." Bapak Salwa menjawab, "Oh iya, mari kita masuk." Kemudian mereka berbicara tentang hubungan jangka panjang Kang Dodi dengan Salwa. Hingga saatnya tiba, mereka akhirnya menikah. Ya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Adalah ucapan terima kasihnya kepada Allah atas tanggapan yang diberikan kepada setiap doanya. Kang Dodi tetap melakukan kebiasaan masjidnya setelah menikah. Toko buku yang berada persis di samping masjid telah dibuka oleh Kang Dodi berkat berkah di masjid. Mereka tetap setia kepada Allah dan hidup dengan kebahagiaan. Namun, perjalanan rumah tangga Kang Dodi tidak semudah yang diharapkan. Karena Allah pasti akan menguji orang-orang yang taat. Kang Dodi belum memiliki anak setelah 1 tahun menikah. Dia dan istrinya terus berusaha dan berdoa memohon kepada Allah agar mereka segera memiliki anak. Karena dia yakin bahwa Allah selalu mendengarkan doa-doa hambanya. "Kami memohon kepada Allah, berilah hamba-Mu ini seorang putra yang soleh dan salehah yang akan memimpin agama bangsa dan negara ini di masa depan." Dengan sangat memohon, pinta Kang Dodi. Namun, Allah masih belum memberinya anak hingga 2 tahun. Kang Dodi tidak berhenti berdoa dan bergantung pada Allah. Selain itu, tidak pernah mengurangi ketaatannya. Meskipun dia lebih bersemangat dan berusaha. Toko yang ia bangun menjadi terkenal karena banyak jamaah yang mengunjunginya setelah sholat atau pengajian. Dia menganggap pekerjaannya sebagai ibadah kepada Allah, jadi dia tidak malu menjadi seorang marbot. Dia menyapu masjid saat istrinya muntah-muntah dari toko suara Salwa. "Innalillahi, kenapa Neng?" tanya Kang Dodi. "Gak tau Kang, tapi ini Sarbel," jawab Neng Salwa. Dia segera menghubungi tetangganya yang berada di dekat masjid. Tetangga yang kebetulan mengetahui masalah Salwa berkata, "Wah alhamdulillah Kang, Neng Salwa ngisi." "Beneran, Pak?" Salwa menjawab dengan bersyukur dan gembira, "Alhamdulillah ya Allah, Kang, Neng hamil." Kang Dodi meneteskan air mata kebahagiaan sambil tersenyum dengan begitu senang. Dia juga menjadi suami yang sangat dicintai istrinya dengan semangat yang ganda. Dan selalu merawat istrinya dengan baik. Namun, itu tidak membuatnya lupa dengan aktivitas sehari-harinya di masjid. Dia kemudian semakin giat beribadah kepada Allah dan tak henti-hentinya bersyukur atas semua karunia, nikmat, dan rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Putranya, yang dilahirkan oleh pasangannya Salwa, lahir 9 bulan kemudian. Alhamdulillah, putranya menjadi anak yang baik hati. Ketika dia bertemu dengan Salwa di Masjid Baitur Rahmah,
dia mungkin mendapatkan berkah dalam hidupnya. Dengan sabar dan tawakal, mereka melewati segala kesulitan dan kebahagiaan. Terlepas dari kenyataan bahwa kegiatan sehari-harinya di masjid tidak mengganggu kehidupannya, bahkan mendorongnya untuk menjadi lebih baik. Ternyata, setiap doa yang dipanjatkan oleh hamba-hambanya tidak akan dikabulkan langsung oleh Allah. Allah selalu mendengarkan doa hambanya, tetapi Dia memiliki cara yang lebih baik untuk mengabulkannya. Percayalah bahwa Allah akan mengabulkan doa hambanya dengan cara yang indah, bukan di mana dan kapan kita inginkan. Karena memang, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya." Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Penulis, Reja Anwar Fauzi. Terima kasih untuk semua sahabatku Ubaid Wais sudah tonton sampai akhir. Semoga dengan adanya video ini, kalian semua paham dan mengerti apa yang sudah disampaikan. Jika ada kekurangan maupun kesalahan yang disampaikan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih.